milenium yang lalu ketika kau masuk ke Yerusalem, seluruh penduduk Yerusalem gegap gempita berseru, Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami janji, bukan cuma teriakan kami hari ini, tetapi dalam segala situasi dan perkara, dalam setiap keadaan dan kondisi, baik ups and downs, on the mountains or in the valley, Tuhan, kami tetap akan berkata Hosana dan haleluya, dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang munafik seperti orang-orang Yerusalem. Kami mau jadi mempelai Kristus yang sejati. Sehingga kapanpun dunia ini berakhir, kapanpun perang nuklir terjadi, kapanpun Armageddon terjadi, yang satu hal kami tahu, kami mau mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan terbaik. Datanglah ya Tuhan segera, kami rindu akan Engkau. Sebelum Tuhan datang, persiapkan mempelaimu. Ubah setiap logos jadi rema. Biar setiap yang bertelinga mendengar apa yang Rohmu katakan kepada jemaat-jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Kasih salam orang katakan selamat hari Minggu malam. Haleluya. Nah, hari ini Minggu Palem, saudara. Kemarin adalah sabat terakhir, sabat Haggadol, sebelum kita masuk kepada penyerahan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, hari Jumat. Nah, ini Minggu Palem, minggu di mana orang-orang berseru dan berteriak, Hosana, Baruch haba Basem Adonai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi kemudian beberapa hari kemudian, ketika Yesus ditangkap, teriakan Hosana, Baruch haba Basem Adonai berubah menjadi salibkan dia. Orang begitu mudah ketika berhadapan dengan Tuhan dan dalam masalah. Ketika mereka melihat Yesus datang, mereka berkata, ini dia sumber pertolongan saya. Ini dia orang yang akan memberkati saya. Nah, ini dia orang yang akan memberikan saya terobosan. Ini dia orang yang akan memberikan saya kesembuhan. Ini dia orang yang akan mengirimkan jodoh buat saya. Kenapa yang terakhir selalu kepancing? Iya, keras. Tapi kemudian teriakan itu ketika dia sudah dapat apa yang dia dapat dari Yesus. Dia sudah peroleh apa yang dia perlu dari Yesus. Kemudian ketika sudah selesai dengan Yesus, mereka bukan cuma berkata goodbye Tuhan Yesus, don't cry for me Tuhan Yesus. Mereka berteriak salibkan dia. Teriakan yang sama jangan jadi teriakan kita. Amen. Saya ulang, teriakan yang sama tidak boleh jadi teriakan kita. Waktu keadaan baik, kita gampang bilang haleluya. Tapi ketika keadaan sukar, kita gampang bilang haleluya. Dengan kata lain, kita lupa sama Tuhan. Waktu sedih, kita cari Tuhan. Waktu jatuh, kita lupa Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan ini kita sedang berada dalam perjalanan doa puasa Living Bread yang 21 hari, saudara. Ini hari ke-15. Masih kuat? Yang puasa masih kuat? Wow. Beberapa celana mulai menyusut. Bukan celananya, lingkar pinggang yang berdebatnya. Ya. Beberapa celana saya sudah tidak bisa dikancing, kembali bisa dikancing. Mereka sudah lama berpisah, sekarang mereka ready lagi. Antara kancing dengan lomba, mereka berjumpa kembali dan berkata, apa kabar? Haleluya. Dan ini paruh ketiga, harusnya semua rasa sakit, rasa mumet itu sudah hilang. Anda sudah masuk paruh ketiga puasa kita di minggu ketiga ini, sudah makin siap, makin mood udah naik, saudara ya, makin karunia Roh mulai tajam lagi, saudara. Nah, hari ini pada hari ke-15, saudara, sambil kita merayakan Tuhan Yesus yang masuk kembali masuk ke Yerusalem, tetapi teriakan pujian akan berubah menjadi teriakan cacian dan syukur pada keteguhan hati. Bilang pada keteguhan hati. Syukur pada keteguhan hati Tuhan Yesus. Setiap kita punya pengharapan. Karena Tuhan Yesus tidak baper. Ketika dia dipuja, dia nggak melayang. Ketika dia dihina, dia nggak hancur. Tapi karena dia punya keteguhan hati, seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan kemarin di doa fajar oleh Brother Marshall, saudara, kami sangat diberkati kemarin. Dan itu membuat, bukan cuma dia menangis, kami menangis. Kami berdoa, Tuhan kasih kami hati yang teguh. Kalau dipuji nggak melayang, kalau dicaci nggak jatuh. Dan kalau Tuhan Yesus punya hati seperti itu, makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Yesus teguh semua cawan murka Allah yang harusnya ditimpakan buat kita. Yesus teguh semuanya dan dia mati di kayu salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai.
Jadi kita punya pengharapan. Tapi jangan sampai apa yang jadi teriakan orang Yerusalem berubah dalam sekian hari saja, itu jadi teriakan kita. Mari buka sama-sama Yohanes 4 ayat 12 dan 14 sampai 14. Injil Yohanes pasal keempat ayat 12 sampai 14. Injil Yohanes pasal keempat ayat 12 sampai 14. Buat yang suka catat khotbah, renungan firman Tuhan pada hari puasa ke-15 ini, hari ke-15 ini adalah gali lagi. Yuk kita baca sama-sama ya, cuma 3 ayat. 1, 2 ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Ini tanya jawab Tuhan Yesus, percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Israel yang merasa sangat rohani, karena mereka keturunan fisik jasmani Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di depan Tuhan Yesus mereka berkata kepada orang-orang itu, Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, mari datang padaku dan minum. Di depan sumur, saudara-saudara. Dan orang-orang itu berkata, loh, ini sumur Yakub ini nenek moyang kami nih, opa Yakub yang gali. Apakah kamu lebih gede dari Yakub sampai kamu bisa menawarkan air yang lebih dari sumur Yakub ini? Ini penting, saudara, karena kita mau bicara tentang sumur. Bilang sama-sama sumur. Kita mau bicara tentang mata air. Bilang sama-sama mata air. Buat yang nggak tahu, newsflash, sumur itu asalnya dari mata air. Ya, karena ketemu mata air maka dijadikan sumur, saudara. Nah, Yohanes 7, geser ke pasal 7, masih di Injil Yohanes ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Oke, sudah dapat, kita baca sama-sama, sudah ada di layar. 1, 2 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bilang sama-sama air hidup. Bilang sama-sama aliran. Ada 2 aliran yang berbeda. Di Yohanes 4 yang tadi Anda baca, bicara tentang sumur itu, Tuhan Yesus mengatakan air yang akan kuberi. Bilang sama-sama diberikan Tuhan. Bilang sama-sama diberikan Tuhan. Tapi di pasal 7 beda. Ini bukan air yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus sudah kasih air itu sejak Anda percaya kepada Dia. Dari dalam hati kita ada Roh Kudus, dan itulah mata air sumur kita. Tetapi di pasal 7 ini bukan cuma air yang diberikan Tuhan, tetapi air yang dialirkan saya. Bilang sama-sama dialirkan saya. Bilang sama-sama dialirkan oleh saya. Nah, ini kita sedang membahas sesuatu yang terjadi dalam siklus perjalanan rohani banyak anak-anak Tuhan. Waktu kita pertama kali percaya, jatuh cinta mula-mula sama Tuhan, Tuhan kasih mata air itu dalam kita, sampai itu menjadi sumber mata air yang terus membuah-buah. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu gak akan haus lagi, sebaliknya air yang kuberi akan menjadi mata air di dalam dirimu. Kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan air. Dengan kata lain, kita menjadi orang Kristen yang sangat segar rohaninya. Rohani seger banget. Anda suka banget kebaktian, Anda suka banget doa, Anda suka banget memuji menyembah Tuhan. Buat yang dibaptis oleh Roh Kudus, Anda suka banget berbahasa roh, doa dalam bahasa roh sampai tidak kenal jam. Mau di dalam ruang doa, di luar gereja, di dalam gereja, di atas motor, di atas ojek, di atas mikrolet, di depan tukang ketoprak, Anda bahasa roh. Tapi kan nggak selalu kita begitu. Saya ingat waktu saya masih muda dulu, sekarang juga masih muda ya. Waktu bujangan masih pemuda itu, saya gereja 1 kali hari Minggu bisa 7 kali kebaktian. Di sebuah gereja yang ada 7 kali kebaktian. Karena saya haus, saya cinta Tuhan. Saya kepengen Tuhan. Hidup rohani saya begitu penuh, berlimpah dengan air hidup. Saya nggak puas sampai saudara, saya harus sembunyi-sembunyi dari orang tua saya untuk mendatangi sebuah kebaktian yang gerejanya ada 7 kali kebaktian. Karena biasa saya sama bapak ibu saya pagi-pagi datang kebaktian dulu ya, formal atau sama keluarga. Kebaktian, nyanyi yang agak ngantuk gitu, gitu. Setelah bapak ibu saya pulang, saya ngumpet. Puji Tuhan sudah bisa nyetir. Saya nyetir mobil sendiri, saya cari itu kebaktian.
Selasa ada kebaktian, saya datang. Kebaktian wanita, datang. Duduk di belakang dong, malu. Kan ibu-ibu semua di depan, saya duduk di belakang. Oh, haus. Hari Rabu ada PA Kitab Wahyu, saya datang. Hari Kamis siang jam 12 ada ibadah kebaktian pelepasan. Padahal saya nggak butuh pelepasan, sudah dilepasin saudara. Saya lihat orang jatuh-jatuh, senang. Tuhan terima kasih gitu. Hari Jumat saya datang kebaktian, hari Sabtu saya datang kebaktian youth, pemuda. Hari Minggu saya kebaktian 6-7 kali saudara ya. Haus. Waktu muda juga, oh ya nanti Jumat Agung kita yang layani Pastor Nathan saudara. Sahabat saya dari zaman kita masih ganteng-ganteng sampai gantang-gantang. Itu saya sama Pastor Nathan tuh waktu bujangan. Ibadah pemuda itu, nah ini sekarang bicara di gereja saya waktu itu ya. Ibadah pemuda itu jam 6 sore, jam 5.30 sore. Kami datang jam 1.30, ngapain? Doa. Pulang kampus, lari semua naik bis ke gereja, naik menara doa. Doa buat apa? Buat kebaktian nanti sore. Siapa yang suruh? Nggak ada. Rindu. Lantas hari Minggunya kebaktian pagi itu ibadah raya jam 7.30. 7.30. Coba Anda kalau kebaktian Living Bread 7.30 pada datang nggak? Masih narik selimut kayaknya. 7.30 kebaktian pagi. Itu oma-oma, opa-opa jam 7 udah datang, sudah doa. Haleluya, haleluya. Saya sama Pastor Nathan datang jam 5 subuh. Nggak ada yang tahu. Ini baru cerita di mimbar hari ini. Ngapain? Berdua di kolong mimbar di ibadah raya. Tuhan, lawat umatmu, lawat gereja ini, karena gereja ini seperti kuburan, nggak ada kehidupan, nggak ada air. Doa, nangis, karena kami punya beban. But then, tapi setelah itu life happens. Life happens. Hidup terjadi, masalah mulai banyak, dan lama-lama mulai kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama kakak rohani, kecewa sama teman pelayanan, kecewa sama teman jemaat, kecewa sama abang tukang bubur di depan gereja, kecewa sama semua. Kenapa tuh abang tukang bubur ikut juga? Kenapa gitu? Kecewa sama si Roji tukang teh botol depan gereja gitu saudara. Kecewa dan akhirnya mulai tidak gereja, mulai tidak doa. Hari ini banyak orang seperti itu. Dulu mulai hebat sama Tuhan. But what happened with you today? Anda dulu begitu berapi-api, doa, nyembah, masuk menara doa, nggak ada yang suruh. Kebaktian doa semalam suntuk, Anda nggak suntuk, Anda doa semalaman, bukan semalam suntuk. What happened with you today? Banyak orang hari ini untuk kebaktian seminggu sekali datang ke gereja itu udah haleluya, puji Tuhan. Padahal dulu semua kebaktian dia datang, sampai kebaktian kaum wanita, sampai kebaktian sekolah minggu loh perlu datang. Tapi hari ini ada orang-orang yang kebaktian ke gereja sebulan sekali sudah haleluya. Ini kenyataan. Kalau Anda tersinggung sama saya, jangan tersinggung dulu, karena firman Tuhan belum selesai. Karena saya doa Anda dan saya sama-sama bertobat setelah ini. Firman Tuhan yang dikhotbahkan para pengkhotbah tidak didesain untuk menyerang siapapun, tidak pernah. Sebagai murid Yesus, Alkitab dibuka dan Alkitab mengajar, baik si pengkhotbah yang adalah murid Yesus dan jemaat yang juga adalah murid Yesus. Kita sama-sama sedang belajar. Dan kalau saya berkhotbah biasanya itu pedang bermata dua, nusuk situ dan nusuk sini. Saya sedang mengkhotbahi diri saya sendiri. Karena jujur hidup berat. Dan jadi gembala itu susah. Buat saya pergumulan paling berat itu di masa pandemi bukan 2020-2021. Itu berat banget, Tetapi paling berat justru 2022, ketika lockdown berakhir dan pelan-pelan orang mulai bisa gereja. 2022 buat saya tahun yang amat berat. You guys know lah. That was a very hard year, especially personally for me. Tahun yang sangat berat, sehingga saya bisa jadi tawar. Oleh sebab itu saya harus gali lagi. Sumur yang sudah kering itu supaya airnya keluar lagi. Nah saudara-saudara, doa puasa ini adalah usaha kita dari bagian kita, karena Tuhan yang sudah kasih mata air. Usaha kita untuk menggali mata air yang ditutup oleh musuh. Apa maksudmu Pak? Mari buka sama-sama Kejadian 26 ayat 15. Kejadian 26 ayat 15. Kita akan lihat soal sumur Yakub yang tadi dipercakapkan oleh orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang akan Anda baca ini terjadi di zaman Yakub, di zaman Ishak dulu sekali, saudara. Bukan di zaman Yakub, zaman Ishak dulu sekali, ribuan tahun sebelum percakapan Yesus dengan orang Yahudi. Saya baca buat saudara, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham,
ayahnya Ishak, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saya baca ulang saudara. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Saudara-saudara, sumur itu sudah mulai digali oleh Abraham. Tetapi ketika Ishak mendapatkan sumur itu lagi, saudara-saudara, musuh mulai sudah datang. Orang Filistin sudah datang, musuh sudah datang, dan musuh mulai menimbun sumur itu dengan tanah, dengan earth, dengan soil, dengan dunia, dengan bumi, sampai sumur itu kering dan tidak lagi mengeluarkan air. Mata airnya betul-betul kering. Nah, hidup ini, rohani kita bisa menjadi kering ketika Anda biarkan musuh datang dan menimbun sumur mata airmu di dalammu dengan tanah. Tanah ini bicara dunia ini, saudara. Dengan segala kekhawatiran dunia, dengan segala kesenangan dunia. Markus 4 ayat 19 Tuhan Yesus bilang, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan duniawi akan hal yang lain masuk menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Sehingga tidak berbuah. Tidak melulu karena Anda, tapi karena musuh yang Anda biarkan masuk dan menimbun dalam sumurmu, sampai sumurmu tertutup. Dengan bola, nggak ada yang salah dengan nonton bola, tapi kalau bola sudah menggantikan jam doamu, kalau bola sudah menghentikan kita untuk pergi ibadah, maka bola sudah jadi tanah yang menimbun mata air. Film, pacaran, anak muda, dating, drakor, nggak ada yang salah dengan drakor, nggak ada yang salah dengan drakor. Tapi kalau Anda bisa nonton drama Korea 6 episode dalam satu malam dan ngantuk waktu baca Alkitab 6 menit saja, there is something wrong with you. Ada yang salah dengan kita. Kebaktian baru mulai dan Anda sudah mengantuk, tapi Anda begitu bisa excited ketika lihat pertandingan bola dan gol. Jangan bilanglah Anda nggak bisa teriak, bohong. Karena orang-orang Yerusalem waktu Yesus masuk berteriak, haleluya, hosana. Mungkin Anda berpikir, di gereja ini kan saya kan I'm dignified, saya punya jabatan, saya ini kan orang kaya, orang terpelajar, jadi buat saya angkat tangan itu terlalu receh, remeh. Saya mau jaim. You know what? Kalau Anda anak Tuhan, betul-betul anak Tuhan, semua kita akan pulang ke surga. Dan di surga nggak ada orang jaim. Ulang nih. Mau ke surga? Mau ketemu Bapa? Di surga nggak ada orang jaim. Nggak percaya? Saya contohkan, saya dramakan. Kayak mesti dijelasin juga bagian ini ya. Karena doa puasa dan pujian penyembahan, Anda dengar renungan kemarin ya, itu besar kuasanya. Nggak akan ada peristiwa di mana Anda pulang ke surga, lantas malaikat semua sedang bertempik sorak, Raja Daud salto, saudara, Musa joget, saudara ya. Lantas Anda di hadapan Allah Tritunggal. Enggak, saya di sini aja. Saya di sini aja. Haleluya. Semua udah haleluya Anda. Haleluya. Haleluya. Masih dignified. I'm so dignified. Haleluya. Come on, man. Aduh. Anda kalau nonton koplo aja begini, jangan bohong sama saya lah. Aring-king. Di hadapan Tuhan jaim, come on man. Justru saya di gereja pecah. Oh di belakangnya joget-joget saya. Sampai Ibu Desi, siapa yang teriak? Saya Bu. Haleluya. Dan ku kan menari. Biar lemak di mana-mana joget saya. Karena lemak itu bagiannya Tuhan. Saya persembahkan lemak-lemakku buat Tuhan. Loh, baca perjanjian lama, korban bakar itu lemak buat Tuhan, daging buat imam. Makanya saya makan daging aja, jangan makan lemak. Saya joget. Justru kalau di acara sekuler, di acara duniawi, ketika orang sedang jogetnya sensual, saya nggak nyaman. Dari sejak saya cinta mula-mula sama Tuhan, dibawa sama sepupu saya ke sebuah diskotik di tengah kota tuh, di dekat Plaza Indonesia dulu ada namanya Lipstick, mungkin masih ingat ya, yang angkatan tua ingat ya. Oma masih ingat? Oh pernah. Saya nggak nikmati itu, beneran. Semua orang jedak. Aduh, saya pusing beneran. Saya nggak nikmati datang ke sini nggak bisa lihat apa-apa, saya kabut, bukan asap.
naik kereta api, nggak doyan saya bener, karena DNA-nya beda, naturnya beda. Dulu iya mungkin, tapi setelah cinta Tuhan enggak. Dan jangan jaim kalau dia dapat Tuhan. WR gondrong, WR brewok udah begini-begini, Anda masih jaim-jaim. Loh, gini saudara, kita bisa bersorak nonton Dewa 19 ayat 7 kemarin. Sampai 500 orang dempet-dempet nggak pakai masker. Semalaman, terus berikutnya berapa hari berikutnya ada konser hitam merah muda. Blackpink. 4 cewek kurus kurang gizi. Kaya tapi nggak nikmatin hidup. Nggak bisa makan sate babi dia. Kurus-kurus begitu pinggangnya. Kesian banget. Jadi eksploitasi sensualitas kan sebetulnya, yang mereka jual kan bukan suara, tapi sensualitas. Dan orang datang gitu, orang teriak gitu. Dan tahu nggak apa yang sedang orang-orang lakukan dengan cara itu? Tapi kalau di hadapan Tuhan dingin, kering. Mereka sedang nimbun mata air sumur mereka sendiri dengan keduniawian. Maka ketika masuk tahun ini saudara, terima kasih Tuhan lolos. Saya dalam keadaan babak belur sebetulnya. Babak belur habis berperang bersama Pastor Jim dan teman-teman di Menara Doa. So, tanpa saudara tahu, tanpa istri saya dan anak saya tahu, walaupun akhirnya kemudian mereka tahu, saya harus gali lagi. Apa yang saya lakukan? Saya puasa sendiri. Pak, kata Tuhan Yesus, puasa nggak boleh kelihatan orang. Iya, saya kan lagi mengajar saudara. Saya sedang mengajar saudara soal puasa, ya harus saya ceritakan kan. Ini bukan sedang nyombong. Cerita itu tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau saya cerita motivasi mengajar, itu beda saudara. Saya harus gali lagi sampai mata air itu membual lagi dan sumur saya penuh lagi. Nah, itu yang kami lakukan Selasa, Rabu, pagi, Sabtu, kayak orang gila sudah teriak-teriak. Wah, sampai apotek ini tahu sebelahnya. Pak, nggak kenalan, tahu nama saya. Dahsyat saya bilang. Mungkin buka YouTube juga ya. Mereka tahu kalau di sini berisik itu Tuhan. Jadi mereka tidak terganggu. Di tetangga kita kanan kiri, ini gedung sebelah kanan kiri nggak ada yang terganggu. Karena di sini kita nyari Tuhan. Nah, jangan biarkan sumurmu kering karena dunia sudah mengimpit Anda. Kenapa Anda nggak basah roh lagi seperti dulu? Kenapa Anda nggak suka memuji menyembah Tuhan lagi seperti dulu? Bahaya kalau mata air yang kering adalah Anda yang dulu teriak Hosana, Hosana sama Tuhan Yesus. Kalau udah kering, bisa halelupa. Orang itu nggak pernah jauh sama Tuhan itu ujuk-ujuk langsung jauh, nggak pernah. Pasti ada urutannya. Sama seperti dosa itu nggak mungkin orang nyemplung ke jurang. Mulainya dari kompromi kecil. Karena tidak pernah ban motor Anda dan ban mobil Anda bocor karena lubang besar dan batu besar. Kalau Anda punya mata, Anda lihat batu besar, apa yang Anda lakukan? Menghindar. Tapi seringkali ban mobil kita, ban motor kita bocor karena kerikil atau paku kecil. Tidak ada orang tiba-tiba jatuh dan berzinah dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Nggak ada. Semua dimulainya dari tatap-tatapan. Mulai office romance, flirty. Terus mulai, padahal udah berpasangan nih, mulai minta nomor teleponnya dan nggak ada urusannya sama bisnis. Apalagi kalau ada bisnis mau nggak mau minta. Terus mulai chatting malam-malam, apa kabar? Oh kalau siang nih anak muda, hey apa kabar? Udah makan siang belum? Ceela, kayak om nggak tahu aja. Begitu ya? Ya udah makan siang belum? Biasa gitu kan ya? Terus besok nanya sama, udah makan siang belum? Kemarin kan udah jawab, gitu. Nanyanya nggak ada bahan. Terus udah makan malam belum? Terus nanti lama-lama makan malam yuk, ya gak? Makan malam sering, lama-lama bobo malam yuk. Ngerti gak maksud saya? Nggak ada orang jatuh langsung dan nggak ada orang jauh sama Tuhan langsung. Mulainya dari healing. Aduh, gue capek nih. Hidup begitu berat. Jangan kerja dulu lah, jangan pelayanan dulu lah. Gue healing dulu liburan. Healing. Bagus gak healing? Bagus. Bagus gak? Bagus. Perlu gak? Perlu. Belum selesai di cerita. Tahu gak? Karena orang meninggalkan Tuhan gara-gara healing. Healing. Lama-lama hilang. Bablas yang ini. Langsung bablas ini. Bahaya kalau sumur kita kering. Kenapa?
Kejadian 37 ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur, sumur itu kosong dan tidak berair. Itu kejadian Yusuf. Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya, ditaruh ke dalam sumur yang kering. Kenapa ditaruh di situ? Iya, cemburu. Tapi kenapa ditaruh di sumur? Airnya nggak ada, karena sudah kering. Sumur kering akan jadi penjara buat Anda. Sumur yang kering, mata air yang kering, ketika Anda biarkan musuh menumpuk dengan keduniawian, dengan tanah-tanah duniawi, akan jadi penjara buat Anda. Kejadian yang sama menimpa Yeremia. Waktu Yeremia ditangkap karena dia bernubuat hal yang sesuai firman Tuhan, tetapi nggak enak di kuping raja. Hamba Tuhan yang benar itu begitu. Mulutnya, omongannya, perkataannya cuma perkataan Tuhan. Enak gak enak sampaikan. Kalau Anda cari pendeta yang cuma ngomong enak, manis, bukan saya. Saya akan tegur Anda, saya akan koreksi Anda. Saya akan khotbah hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang manis dan hal-hal yang pedas, supaya Anda bertobat dan berubah. Yeremia adalah hamba Tuhan seperti itu. Dan karena raja marah, Yeremia ditangkap dan dipenjara di mana? Sumur kering. Matius 21 ayat 13, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, ketika Tuhan Yesus ngamuk, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ketika gereja sudah sibuk dengan aktivitas, dengan organisasi, dan tidak jadi rumah doa lagi, api kering di situ, api padam, nggak ada kehidupan di situ. Sumur mulai kering, dan kita bisa aktivitas sibuk pelayanan kayak apapun. Ini kayak Brother Andre misalkan, saya, Brother Marshall, Pastor Jim, kita bisa diundang kemana-mana sebagai pengkhotbah, sebagai pemusik, sebagai worship leader. Itu bisa jadi job loh. Kita bisa main gini nih, saya bisa nyanyi, bisa khotbah. Tapi kalau saya kering, manusia bisa ditipu, Tuhan enggak. Maaf ya, setan juga enggak. Makanya banyak orang Kristen seringkali dilumat sama setan, bukan digigit, dilumat. yang ketawa ikut kemarin doa pagi. Gini, kenapa saya bilang dilumat sama setan? Tuhan Yesus singa Yehuda, setuju? Iblis singa apa? Singa ompong. Loh, kenapa? Waktu Yesus mati dan berkata tetelestai, selesai, lalu dia bangkit. Alkitab berkata, Rasul Paulus menulis, iblis dilucuti kekuatannya dan dijadikan tontonan umum, ditelanjangi, digantung, dijadikan tontonan umum, dilucuti, taringnya sudah dilucuti. Tetapi ayat lain dalam Alkitab berkata, waspadalah sebab musuh-musuh si setan itu adalah singa yang berkeliling mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Kenapa mengaum? Karena diintimidasi. Intimidasi. Perhatikan, kemarin saya ngomong, kalau Anda takut, doa puasa cari Tuhan, sama seperti Yosafat. Takut itu jangan di-entertain. Takut itu melumpuhkan dan membunuh kalau Anda biarkan. Nah, dia membuat Anda takut. Dia mengaum-ngaum lalu menelan Anda. Ada yang aneh dengan kata menelan. Kenapa menelan? Kenapa nggak menggigit dan mengunyah? Anda singanya udah ompong, udah dikalahkan sama Tuhan Yesus. Loh, Anda mesti ngerti gini, Yesus sama iblis itu bukan bandingan. Tuhan Yesus Maha Kuasa, iblis itu apa? Nah, kita sebagai anak-anak Allah diadopsi, kita adalah ahli waris, bukan cuma dari kekayaan dan berkat, tapi dari kuasa Bapa kita. Katakan amin. Ya, buat tepuk tangan lah. Masa tepuk tangan malu-malu, silakan. Tepuk tangan malu-malu. Tetapi saudara, kalau sumur kita kering, Anda nggak sadar Anda punya air hidup di dalammu, Anda jadi bulan-bulanan iblis yang bukan menerkam Anda, menggigit Anda, menelan Anda, diemut. Udah begitu dia terkam Anda, mati nggak pegel. Mati sih nggak pegel. Makanya banyak orang hidupnya pegel kan, berantakan kan. Sekalipun ada, wah, Amazing Grace, rendah banget adanya Pak. How sweet. Iya, kita selamat by Amazing Grace. Yes, that's right. Tapi kalau cuma Anda duduk lazy on top of your Amazing Grace, Anda duduk malas-malas di atas Amazing Grace, Anda hidup berantakan, jadi korban setan, pulang oleh anugerah ke surga. Sampai surga ada babak belur, di pintu gerbang surga Petrus kenapa lo? Dimut, masih apa setan? Loh, bener nggak? Kenyataan nggak?
Banyak orang Kristen, anak muda, orang tua, pernikahannya, bisnisnya, rohaninya dimut setan. Karena kompromi. Dimut itu nggak enak, mendingan digigit mati sekalian. Tapi demut mati enggak, hidup enggak, Bu? Ini gara-gara renunganmu kemarin jadi komen. Tapi itu pewahyuan loh. Udah. Saudara-saudara, rumahku akan disebut rumah doa. Kalau gereja cuma sibuk dengan activity, dengan schedule, dengan jadwal, dengan organisasi, nggak ada yang salah dengan organisasi karena pekerjaan Tuhan harus teratur. Tapi kalau organisasi itu sudah tidak jadi organisme dan Anda sudah tidak jadi organ Kristus, organ itu tubuh, anggota tubuh Kristus. Berantem, baper, tersinggung, iri hati, cemburu, pecah. Itu yang terjadi di banyak gereja. Dan itu yang terjadi di banyak hidup anak Tuhan. Berantem, berkelahi. Jangan. Gali lagi mata air itu. Bilang sama-sama, gali lagi. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus, saya mau menggali lagi mata air kehidupan di sumur hati saya. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Caranya gimana? Doa puasa. Dulu Anda pernah ngajar skala minggu, what happened with you today? Sekarang nggak ngajar lagi. Dulu singer, sekarang nggak mau singer. Dulu asyir aja udah seneng banget, sekarang asyir kurang lah. Apa cuma dijatuh asyir doang? Mau jadi apa? WL. Pak, Bu, kalau nyanyi Mufalas nggak bisa jadi WL, maaf. Dan WL tidak lebih terhormat dari asyir. Dan asyir tidak lebih terhormat dari tim media di belakang yang nggak pernah kelihatan tetapi selalu ada dampaknya. Yeay. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Kejadian 26 ayat 18. Ini harus kita lakukan. Yuk kita lakukan sama-sama yuk. Kejadian 26 ayat 18. Diberkati sejauh ini, amin saudara. Kejadian 26 ayat 18. Yuk sama-sama baca. 1, 2 ya. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Bilang sama-sama, menggali kembali. Menggali kembali. Bilang sama-sama, gali lagi. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Gali lagi. Gali lagi, keluarin semua tanah-tanah, semua sampah-sampah duniawi yang ditabur oleh musuh ke dalam hidup kita sampai sumur kita kering. Gali lagi. Gali lagi. Mungkin Anda bertanya, Pak Asaf gimana caranya menggali lagi sumur yang kering itu? Saya ingat Wahyu 2 ayat 4-5 bilang begini, Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan Yesus, kepada orang-orang Kristen yang telah kehilangan kasih mula-mulanya, yang sudah kering, yang sudah padam apinya, udah melempem, yang udah gak ada airnya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ingat dulu saya cerita waktu awal-awal Anda cinta Tuhan. Wah, nggak ada hari esok, kayaknya kepengen kebaktian hari ini. Aduh, cepet dong hari Minggu, aku kangen. Saat teduh pagi nggak cukup. Anda pulang kuliah, pulang kantor, sore kepengen saat teduh lagi. Malam kepengen doa lagi. Tapi kata Tuhan, kalau udah nggak gitu lagi, kayak dulu, aku mencela engkau. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan ambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. 3 hal yang harus Anda lakukan kalau Anda mau gali lagi sumurmu. Ini mungkin saya ngomong gini, mungkin ini nggak relate, khotbah ini nggak relate dengan beberapa saudara yang lagi terbakar on fire buat Tuhan, atau beberapa saudara yang lagi cinta Tuhan mula-mula untuk pertama kalinya seperti adik-adik muda ini. Mungkin ini nggak relate, tapi ini relate buat Anda Kristen yang udah belasan tahun, puluhan tahun. Ini relate sekali. Cara menggali sumur kita kembali, yang pertama, tadi Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang ayat 5, ingatlah. Ingat. Nostalgia itu perlu. Untuk Anda memelihara cinta, butuh nostalgia. Pernikahan akan dipelihara, salah satunya bukan oleh doi. Sekalipun kita semua butuh doi, butuh kepeng. You know kepeng? Hepeng, nggak tahu hepeng do mengatur naportibion, kata teman-teman Amerika Utara, Sumatera Utaranya. Duit, kepeng.
Ya pernikahan bisa jadi basah juga karena ada kepeng, puji Tuhan. Karena ada uang mama senang, tak ada uang papa melayang. Itu berarti mamanya tidak sayang papanya, cuma sayang duitnya. Yang belum nikah nggak usah bicara. Tapi pernikahan juga akan dijaga awetnya dengan nostalgia. Loh, bener gak? Dulu pertama ketemuannya di mana? Ingat lagi zaman dulu di gereja. Tapi gereja orang ya, jangan balik ke situ. Bocor ditunjuk. Terus bagaimana dulu Anda berkenalan? Apa yang dulu Anda lakukan pada awal-awal Anda berkencan? Nonton film apa? Bioskopnya di mana? Ya nampak tilas lagi. Hah? Udah tutup bioskopnya. Cari yang lain lah. Dulu jalan-jalan kemana, terus pernah waktu nikah awal semuanya indah ya kan, semuanya serba bunga-bunga, ya kan. Anda menghabiskan bulan madu ke Paris, mungkin lari-lari main petak umpet di bawah menara Eiffel kan. Ya ke situ lagi. Kalau ada duitnya. Please do that. Bener, nostalgia akan memelihara api cinta itu kembali dan membakar kembali. Sama Tuhan Yesus itu begitu. Anda ingat dulu waktu Anda pertama cinta mula-mula di KKR siapa, Anda bertobatnya gimana, berapa liter air mata Anda tumpah dan ingus Anda keluar. Jadi kenapa waktu itu ketawa menunjukkan ingusmu. Anda lakukan lagi itu, ingat lagi waktu pertama kali didoa itu terus setiap kali every little tiny bit mention of the name of Jesus bikin hatimu berdetak. Setiap kali Anda sebut nama Yesus itu langsung ada orang nyanyi nama Yesus, ada pendeta khotbah Yesus, langsung ingat lagi rasa itu, ingat lagi. Tapi jangan cuma ingat. Yang kedua Anda harus lakukan apa tadi? Bertobatlah. Bertobat itu bukan cuma Anda mengingat rasanya dulu gimana waktu cinta sama mula-mula sama Tuhan, bukan cuma review back the feeling. Ini bukan cuma urusan feeling. Bertobat itu Anda bukan cuma review feelingnya, Anda review posisi Anda di hari ini bersama Tuhan di mana, jauh atau dekat, on fire atau enggak on fire, sumurmu berlimpah membuah-buah dengan air atau kering. Tapi bukan cuma mereview posisimu di mana sama Tuhan hari ini. Yang ketiga dikatakan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Do it again, do it again, do it again. Gali lagi, ulangi lagi. Apa yang semula kau lakukan, yang bikin kau cintamu membara sama Tuhan dulu. Lakukan lagi. Mungkin dulu Anda waktu pertama cinta sama Tuhan tuh baca Alkitab satu hari 5 pasal mungkin. Terus sekarang baca Alkitab 5 menit aja udah ngantuk. What happened with you? Do it again. Itu akan mengembalikan api cinta dan air itu kembali di sumurmu. Dulu Anda suka memuji menyembah 30 menit itu udah paling minimal, nggak cukup 30 menit. Anda suka nyembah 1 jam. Saya kalau nyembah, saudara, waktu kami tinggal di rumah, saudara, sekarang kan kita nggak napak tanah, tinggalnya di langit, saudara. Waktu napak tanah, waktu rumahnya lebih besar, rumah orang tua saya, mereka tinggal di daerah dan rumah itu saya tinggali bersama istri dan anak-anak dan anaknya cuma 1, saudara. Iku banyak anaknya sopo. Anak tetangga, anak rohani banyak dulu. Ya, waktu saya tinggal di situ, saudara, kadang kita nyembah. Saya mesbah berdua sama istri, tentu ya. Tapi ada waktunya karena itu rumah gede, saudara, ya, rumah gede banget, saudara. Itu saya nyembah sendiri. Istri saya udah tidur, entah nyembah lagi, bangun tengah malam, Tuhan bangunkan gitu. Get up. What, Lord? Sing. Dance with me. Bangun, dansa sama aku. Saya dansa sama Tuhan. Nyembah, nari. Loh, sekalipun saya laki-laki, Raja Daud di hadapan Tuhan itu nggak malu dansa di hadapan Tuhan buat di mata depan semua orang Israel dan istrinya yang mencibir. Istrinya mencibir Daud. Cih, raja kok begitu? Cih, gitu. Istrinya tuh, cih, nggak apa-apa. Pak, Bu, bapak-bapak, pria, api rohani keluarga itu imamnya Anda. Anda nggak bisa take offense sama perkataan orang atau perkataan istri kalau Anda mau rohani. Terbakarlah terlebih dahulu. Saya sayang sekali di banyak tempat menara doa rata-rata isinya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kebalik, apinya di tangan ibu. Makanya orang bilang surga di telapak kaki ibu.
Karena bapak-bapaknya kemana? Aring kingking. Bapaknya lagi koplo. Tapi enggak bapak-bapak di sini enggak. Awas lo habis kebaktian kamu teriaki saya, salibkan dia. You cannot take offense sama orang yang menghina Anda ketika Anda mau menggali kembali sumur itu. Lakukan lagi. Dulu saat teduhmu gimana? Dulu jam 2-nya gimana? Dulu cara Anda mendengar kebaktian gimana? Ada orang-orang yang waktu dulu lahir baru pertama kali kayak saya nih, duduk manis depan gereja nyatet khotbah. Nyatet, ya, belum ada HP, dulu nyatet. HP juga HP itu, HP Nokia. Mau nyatet pegel, Pak. Itu buat HP itu kokoh ya, buat nimpuk anjing aja mati tuh anjing. Itu kan gak enak buat nyatet. Nyatet dia. Oh iya. Terus ku jawab ya kayaknya apa-apa tuh nyas. Begitu udah pelayanan, udah gak denger khotbah, udah pakai seragam, ya kan? Udah mulai mondar-mandir ruang kebaktian, bawa warta jemaat. Siapa yang belum dapat wartanya? Oh belum dapat, ibu belum dapat. Ya. Mulai tugas bawa kantong kolektor. Saya petugas kolektor. Semua jemaat lagi haleluya nih. Saya petugas kolektor. Udah pakai dasi, gaya, orang nama sandama, tapi for show. Untuk show, untuk dilihat orang. Saya suka ngomong ini sama teman-teman dulu waktu masih bujangan juga ngomong ini. Jangan sampai kita gitu ya. Lihat tuh, dulu waktu cinta Tuhan mula-mula belum pelayanan duduk manis. Udah pelayanan petantang-petenteng di kebaktian. Kayak Tuhan yang butuh dia gitu. Lakukan lagi. Ini nggak marahin siapa-siapa, lagi marahin saya sudah. Cuma kalau Anda tersinggung, haleluya. Enggak gini, orang tersinggung itu berarti hatinya masih lembut, masih lunak. Kalau orang udah nggak kesinggung, kegores aja enggak, batu. Makanya ya saya Yeskiel 53 kalau saya nggak salah kan, orang bertobat itu kata Tuhan, I take away your stony hearts. Aku ambil hatimu yang berbatu itu, yang keras itu. Aku ganti jadi hati yang daging, ya hati yang baru. Kalau orang tersinggung aja udah enggak sama khotbah pendeta, saya takut loh, bener. Saya takut loh, ini udah kayak Firaun. Ini udah kayak Firaun. Firaun itu waktu tulah pertama, Alkitab berkata, lalu Firaun mengeraskan hatinya. Ya. Tulah kedua, lalu Firaun mengeraskan hatinya. Tulah ketiga, lalu Firaun mengeraskan hatinya. Baca terus. Belakang-belakang kalimatnya berubah jadi apa? Lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Udah gak bisa bertobat. Anda kalau dengar gini marah sama Pastor Asaf, sama Pendeta Asaf Immanuel boleh. Tapi setelah marah bertobat. Setelah marah bertobat. Saya nggak peduli pangkatmu apa, engkau jenderal bintang 5 atau bintang 7 kah, puyer kali. Saya nggak peduli Anda kaya atau miskin. Saya cuma punya satu modal untuk berkata begini. Modal saya apa? I love you with the love of God. Aku mengasihimu dengan kasih Allah. Saya mau jadi gembala yang baik buatmu. Saya nggak mau jadi gembala jahat yang cuma take advantage of you and then leave you, yang memanfaatkanmu lantas tidak mengurusmu untuk bertumbuh. I love you. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Saya kepengen bukan cuma kita puas menggali. Bukan hanya kita ingat untuk menggali sumur itu apa yang Anda lakukan? Pertama, ingat. Kedua apa? Bertobat. Ketiga, lakukan lagi. Sekali lagi, 1, 2. Sekali lagi, ingat, bertobat, lakukan lagi. Saya tutup dengan beberapa warning. Kita balik ke Kejadian 26 ayat 19 sampai 20. Kejadian 26 ayat 19 sampai 20. Ini yang akan dihasilkan ketika Anda menggali dan Anda berdoa puasa bersama saya sampai hari ke-15 ini. Saya doa semua kita selesai ya 21 hari ya. Tapi beberapa sudah mulai bersaksi sama saya, Tuhan suruh tambah Pak. Oh puji Tuhan kalau Tuhan suruh tambah aja. Saya baca ya. Ketika hamba-hamba Ishak, ini anaknya Abraham, menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saya tanya, air itu kepunyaan mereka atau kepunyaan Ishak? Ishak. Yang gali siapa? Yang gali mereka atau Ishak? Ishak.
Ishak yang gali. Ini mata air baru, karena yang Abraham sudah ditutup. Ishak menggali dan air membuah-buah, tapi kemudian ada pertengkaran, ada perdebatan. Catat baik, tangkap baik. Anda yang sedang doa puasa terutama sama saya, dan Anda yang mau gali sumur mata airmu kembali. Orang yang sedang sibuk menggali mata airnya kembali, sedang sibuk menggali revival. Revival itu apa sih? Mesti jelasin kata revival. Revival itu kan dari kata lagi again, dihidupkan lagi. Saya mau bilang gini, gereja Tuhan di abad 21 sudah kehilangan warisan rohani yang kita terima dari para nabi dan dari para rasul di zaman perjanjian baru pertama. Udah tidak sepowerful dulu, karena gereja Tuhan telah sibuk dengan teori dan perdebatan dan pertengkaran. Orang yang sedang sibuk menggali mata airnya kembali, menggali revival, harus menjaga hati agar tidak gampang terganggu oleh perkataan orang. Ishak itu udah gak sibuk, dia gali, orang datang bertengkar, orang datang berdebat, ya udah, nanti Anda baca lanjutnya apa yang dilakukan Ishak. Orang yang sibuk menggali mata airnya kembali sama Tuhan, orang yang sibuk menggali revival, mau cari kembali warisan teladan rohani, kuasa rohani di gereja mula-mula di zaman para rasul, kembali di zaman kita, api yang membakar, api yang menghanguskan dosa dan menghidupkan orang berdosa, air yang menghidupkan orang-orang yang kering, jiwa yang kering, digali demi revival. Harus menjaga hatinya agar tidak gampang tersinggung sama perkataan manusia. Kenapa? Karena ketika Anda mulai menggali sumur, ketika Anda mulai menggali revival, mulai menggali mata air, Anda akan ketemu orang. Ada saja orang yang berkata, ngapain sih lo? Fanatik banget sih. Nggak usah, masa puasa. Gua tahu lo siapa, masalah lo siapa. Ngapain lo puasa? Udah lo begitu. Jangan puasa. Udah gitu aja. Akan muncul para pencomooh, para pendebat yang mendebat Anda ketika Anda rohani. Akan ada para pencomooh yang mendebat Anda, yang bertengkar dengan Anda ketika Anda berapi-api. Kenapa? Karena mereka nggak punya apinya, makanya mereka marah. Mereka mencemooh because you have that fire, you have that water, and they don't. Dan jangan takut, pastor. Kalau kita jadi gereja yang penuh airnya dan berapi-api apinya, orang bilang kita aneh, orang bilang kita sesat. Yang penting haleluya. Gak usah takut. Anda yang suka joget di hadapan Tuhan, joget. Anda yang suka menari, Anda yang suka nyanyi, bersorak di hadapan Tuhan. Kita gak mau jadi gereja yang mati. Honestly speaking, saudara, saya kan muter-muter ke banyak gereja khotbah dari berbagai denominasi. Saya mau ngomong jujur ya, di banyak tempat saya pergi, mati. Feels like I'm entering a cemetery. Saya merasa saya memasuki ladang pemakaman, kuburan. There's such a sadness, cold, dingin, sedih, nggak hidup, nggak alive, dark and damp. No matter how, nggak peduli seberapapun mewah dan beautifulnya gerejanya, but if you don't have the water, you're empty, you're nothing. Kalau nggak punya air itu, mati. Saya udah keliling dan saya memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan di sini. Dan saya doa, Tuhan, gereja kecilmu ini Tuhan, biar terus apinya menyala dan sumur mata airnya membuah-buah. Oke, saya angkat topi buat para penjaga menara bersama saya yang suka menjerit di kaki Tuhan sama saya setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu. Para penjaga-penjaga ini, Anda adalah para penggali-penggali revival. You are digging something. Kita sedang menggali warisan rohani yang lama hilang dari gereja Tuhan selama 2 milenium. Sebab Tuhan bilang hujan awal akan menghampiri hujan akhir, dan mereka bersama-sama akan melahirkan revival yang terakhir dan terbesar sebelum Tuhan Yesus kembali. Come on, pastor. Udah gak peduli kita orang ngomong apa. Udah kadung basah, nyemplung. Masih ingat ya? Kalau udah kadung basah ngapain? Nyemplung. Jangan cuma, Anda udah gede kan, kalau masuk kolam itu jangan di kolam cetek. Malu. Udah umur 30, 40, masuk ke kolam anak-anak pakai balon lagi. Nggak lucu, tahu nggak? Jijik lihatnya. Ada orang dewasa nyemplung. Masuk ke tempat yang dalam, makin dalam sama Tuhan.
Jangan main di tepian sungai, di tepian pantai. Masuk berenang. The water is fresh. Come on, let's swim with me, says Jesus. Tuhan Yesus bilang, come on, my child, my daughter, my sons, swim with me, swim with me, swim with me. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you semua. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I wanna swim tonight and today. I wanna swim today. I wanna swim today because of Jesus. I wanna drink. I wanna drink today. Minum. I wanna drink today. I wanna drink today because of Jesus. Barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum, kata Tuhan Yesus. Tuh, saya ingat statement Tuhan Yesus itu disampaikan kapan? Pada puncak hari perayaan Pondok Daud. Pondok Daud perayaan kebaktiannya 7 hari 7 malam, Bu. Pegel-pegel dah. Ritual agamawi, tapi tidak ada kehidupan. Secara natural mereka melaksanakan ibadahnya, tetapi menyangkali kekuatannya. Dan di tengah-tengah orang Yahudi yang sedang sibuk beribadah dan beragama, Yesus datang dan tahu keadaan rohani mereka semua kering. Barang siapa yang haus, datang padaku dan minum, karena di situ nggak ada kehidupan. Saya punya kehidupan, kata Yesus. Come on, kejar Yesus. Jangan puas beragama, jangan puas jadi Kristen di KTP. Jangan sampai sangkakala bunyi KTP-mu naik surga, Anda ketinggalan. KTP-nya naik. Sekali lagi catatan lagi. Para penggali mata air tidak dipanggil untuk memenangkan pertengkaran dan perdebatan. Saya ulang ya. Para penggali mata air tidak dipanggil untuk memenangkan pertengkaran dan perdebatan, melainkan kita dipanggil untuk menjadi pemenang jiwa. Kita dipanggil untuk menggali dan mengalirkan, menggali dan mengalirkan, menggali dan mengalirkan. Stop debat-debat. Stop debat-debat. Nggak ada orang yang dimenangkan lewat perdebatan. Ada minim jumlahnya, ada minim. Nggak ada tuayan di tengah perdebatan. Yang ada pertengkaran. Dan kita tidak dipanggil untuk bertengkar dan berdebat dengan orang. Kita dipanggil untuk gali dan alirkan, gali dan alirkan, gali dan alirkan. Dan ini kalau ngomong perkataan orang ya, jangan biarkan perkataan orang merusak upayamu menggali kembali mata air. Kalau Anda tidak bisa handle komplimen, Anda akan jatuh dengan kritikan. Jangan biarkan perkataan orang merusak upayamu menggali mata air. Jangan biarkan, baik pujian, sanjungan, maupun cacian dan kritikan. Kalau Anda tidak bisa handle pujian dan sanjungan, kemungkinan besar Anda akan baper dengan kritikan. Terakhir, janji terakhir. Ayat 22, Kejadian 26 ayat 22. Saya tutup dengan ini keren. Ini tujuan kita menggali mata air dan ini tujuan kita doa puasa. Kejadian 22 ayat 26 ayat 22. Baca yuk, 1, 2, ya. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat, bilang sama-sama, sekarang Tuhan telah memberikan kelegaan pada kita. Temukan Rehobotmu, temukan perhentianmu, temukan kelegaanmu. Gimana caranya? Pindah. Jangan tersinggung, jangan terganggu, jangan berdebat. Pindah, menyingkir, dan gali sumur yang lain lagi. Ishak meninggalkan area perdebatan karena Ishak itu pendamai. Ishak meninggalkan area pertengkaran karena ia, sebetulnya saudara, kalau dia mau paksa, itu kan sumur dia. Sakit loh kalau sesuatu yang Anda bangun, misalkan nih, Anda rintis pelayanan pemuda atau apa, terus tiba-tiba pelayanan itu dirusak oleh orang, atau dihancurkan, atau diambil orang-orang lain. Seseorang take it,
menyebut itu sebagai prestasinya. Terluka nggak Pak Jim? Terluka. Tapi Ishak nggak. Memang saya yang gali sumur. Memang itu sumur saya. Tapi kalau kamu pengen ambil. Ada orang yang curi prestasimu di dalam pelayanan misalkan, atau dalam pekerjaan atau apapun. Oh, kamu pengen. Kalau sampai orang sikut berarti dia pengen banget, dia butuh banget. Ambil. Kenapa? Karena kita dan Ishak sedang dilatih untuk memiliki karakter Kristus. Apa itu? Bukan cuma hati Ishak pendamai, dia nggak suka ribut, nggak suka bertengkar, nggak suka debat. Ishak punya hati yang rela. Dia sadar segala yang saya bangun oleh kedua tanganku dibangun oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mulai, Tuhan yang akhiri. Kalau Tuhan mau ambil, segala pujian hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ini hati yang rela, ini hati yang rendah. Setiap gesekan dan pertengkaran sebetulnya sedang diuji, sedang dipakai Tuhan untuk menguji saudara, untuk melahirkan dalammu kerendahan hati. Anda tidak akan pernah tahu kita rendah hati atau enggak kalau tidak pernah ada orang injek Anda. Oh, gue rendah hati nih. Rendah hati. Udah teruji? Belum. Begitu ada yang nyinggung, apa lu? Matamu di mana? Iki dadaku, mana dadamu? Waduh. Trek udah wayangan dia. Anda tahu Anda rendah hati ketika Anda disakiti dan diinjak orang. Anda tahu Anda rela ketika sesuatu yang milikmu diambil orang. Anda tahu Anda pendamai ketika ada perdebatan. Anda tidak memilih untuk ribut, melainkan pergi. Karena tidak semua pertengkaran layak ditengkarkan, dan tidak semua pertandingan layak ditandingkan, dan tidak semua pertempuran layak ditempurkan. Not every battlefield is your battlefield. Nggak semua medan pertempuran adalah medan pertempuranmu. Bukan, saya nggak mau bilang nyemplung. Get out, get out, get out. Kalau yang tadi nyemplung, ya ini get out. If you know that's toxic. Kalau Anda tahu lingkungan itu toksik, komunitas itu toksik, orang itu toksik, get out, go. Nggak pakai ribut, nggak pakai berantem, pergi aja baik-baik dan relakan hatimu. Ketika Anda disakiti, apa yang Anda bangun dengan susah payah dihancurkan, diambil orang, jangan nyerah. Apa yang Ishak lakukan? Gali aja lagi sama Tuhan, gali lagi aja sama Tuhan sampai revival itu tumpah-tumpah dan mengalir keluar. Sampai tumpah, sampai mengalir, sampai orang bilang, Bung, beta lihat, kok kenapa beda? Ah, ini kok punya Pace Yesus dalam kau ini. Gitu. Usi kenapa beda? Usi suka berdoa kah? 1, 2, 3. Nona, kiapa so Nona pemuka ini berkilau-kilau ini? Kayaknya Nona punya air kehidupan tuh meluap-luap sampai di tape hati. Itu modus. Tapi benar, ngerti gak saudara? Coba kalau sampai orang melihat Anda dan melihat kemuliaan Tuhan dalam Anda, you have that, Anda punya itu. Orang suka bisnis sama Anda, orang suka kerja sama Anda, orang suka jadi karyawan Anda, orang suka punya bos Anda. Orang suka berkomunitas sama Anda, orang suka komisal sama Anda. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Ini yang kita rindukan, bukan? Supaya kehidupan memancar
Yang mau jadi sumber kehidupan mengalir, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bilang sama-sama, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandang. Fokus sama Yesus, bukan sama orang, bukan sama masalah. Sampai kedalaman hatiku. Ini yang kami mau, Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi seluruh yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hati, jaga sumur mata air kami, Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sebelum kita nyanyi dari awal, saya mau bilang ini. Mungkin ada musuh, mungkin manusia, mungkin setan yang menimbun kau dengan dunia, dengan dirt, dengan soil, dengan earth, sampai sumurmu kering dan gak keluar air lagi. Mungkin mereka juga timbun dan tambahkan dengan cemooh, dengan pertengkaran dan perdebatan. Mungkin ketika engkau dipromosi sama Tuhan di dunia, di pelayanan, orang mulai cibir, mulai cemooh, mulai kata-katain, ih aneh, ih Adam aneh, ih Angel ngapain sih pelayanan, ih. Mungkin orang menilai kau dari rupa, ih dia kan gak terpelajar, kok dipakai Tuhan, ih dia kan siapa dia kok dipakai Tuhan. Fokus on Jesus, not on people. Fokus sama Yesus, bukan sama manusia. Fokus sama Yesus, bukan pada cibiran, hinaan manusia. Sebab Allah memandangmu indah. Orang melihat rupa, Allah jauh lebih dari itu. Kalau engkau disakiti hari ini dengan perkataan orang atau dengan masalah besar yang menimbun engkau dengan segala kekhawatiran, hari ini aku berkata, gali lagi, pandang Tuhan. Gali lagi, pandang Tuhan. Gali lagi, pandang Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Katakan, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun Yesus tentram. Engkau menerimaku. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, seutuhnya. Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan,
Tuhankan sama kami. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga. Gak ada toksik dalam hati kami, dalam hidup kami. Let that spring of living water flow. Kami buang semua toksik, semua racun dunia, semua racun perkataan manusia. Sebab ini yang kami tahu, Tuhan. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jangan biarkan kami kering, Tuhan. Basahi sekali lagi hidup kami. Biar api itu membakar sekali lagi. Biar mata air itu memancar sekali lagi. We want to walk away from every unnecessary fights. Kami mau pergi tinggalkan pertempuran, perdebatan, pertengkaran yang gak perlu. Kami fokus sekali sama Tuhan. Kami mau menggali lagi, gali lagi. Teman-teman lagi dalam cinta Tuhan. Goyang Tuhan terus. Yang di sini, yang di rumah, teman. Tuhan, kami tahu Kau akan datang kembali kedua kali. Dan hamba-Mu mohon Roh Kudus, biar semua jemaat yang hamba gembalakan, baik di sini maupun yang online, ditemukan Tuhan sebagai mata air yang membuah-buah airnya. Bukan mata air sepi, bukan mata air kering, bukan mata air penjara, bukan mata air yang mematikan, sumur yang memenjarakan dengan ikatan duniawi. Dengar baik saudara yang di sini dan di rumah, semua mata dipejamkan, semua kepala tundukkan.
If you know and you know and you know that the Lord speaks unto thee today. Jika kau tahu Tuhan bicara kepadamu hari ini, untuk kau yang sudah lama meninggalkan sumurmu dan sudah menimbunnya, baik oleh musuh maupun oleh dirimu sendiri, dengan berbagai kotoran dunia, sehingga mata airmu jadi kering. Terlalu banyak musik-musik dunia, terlalu banyak tontonan-tontonan dunia, sehingga manusia rohmu kering dan sumurmu kering. If you know and you know and you know you are that person, jangan keraskan hatimu. Gali lebih dalam, gali lebih dalam sampai kau ketemukan lagi air itu. Ingatlah kata Tuhan. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, lakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Saat teduh lagi. Bangun mesbah pribadi lagi. Doa puasa lagi. Nyembah lagi. Pelayanan lagi. Nabur lagi. Aku melihat beberapa orang sedang berjuang bersama Tuhan untuk menggali kembali sumur yang tertutup oleh tanah dan kotoran dunia. Terus gali. Roh Kudus berespon dengan niatmu menggali. Roh Kudus berespon dengan niatmu menggali. Roh Kudus berespon dengan niatmu menggali. You are not digging it alone. Engkau sedang tidak dig alone. Kau tidak gali sendiri. Roh Kudus gali bersamamu. Beberapa orang yang meninggalkan kasih mula-mula. Kau sudah lama meninggalkan pelayanan. Kau sudah lama meninggalkan jam doa pribadi mungkin karena kesibukan. I know. But be careful. Jangan sampai kesibukanmu dipakai oleh musuh kita untuk menimbun sumur kita dengan kotoran duniawinya. Be careful, hati-hati. Jangan sampai kesibukanmu dipakai oleh musuhmu untuk menimbun sumurmu dengan kotoran duniawinya. Gali lagi. Some of you need to remember, ingat lagi. Some of you need to repent, bertobat. Some of you need to do it again. Lakukan lagi. Aku doa jika Tuhan datang kedua kali nanti malam atau kapanpun, kiranya Dia menemukanmu sebagai sumur dengan mata air yang membuah-buah. Sementara musik main dengan lembut, yang mau bertobat. Yang mau ingat lagi. Remember your first love. Nostalgia sama Tuhan. Bertobat dan lakukan sekali lagi. Jesus.
you, Lord. I love you, Lord. We love you, Lord. Spending time with you. Spending time with you. We want to spending time with you. We just spending time with you, Jesus. Spending time with you. We want to spending time with you. We just spending time with you. We want to spending time with you, Jesus. We want to spending time with you. Spending time with you. Spending time with you. Spending time with you, Jesus. Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love. how I love you, I love you, Lord. oh how I love Jesus. Jesus, Jesus. Lord Jesus, Kembalikan kami pada cinta mula-mula kami padamu, Tuhan Yesus. You're my first. Kembali pada cinta mula-mulamu, Tuhan. how I love you, Oh, how I love you. oh how Kami mau balik sama cinta mula-mula. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Di situ kami dapat pengampunan kami. Dosaku disuci oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Semua katakan salibnya, 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 salibmu Tuhan Yesus, salibnya, selamanya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biar singer dan jemaat saja katakan salibnya, salibnya, salibnya. Ingat cinta mula-mula. Tubuh yang remuk, tubuh yang hancur buat dosa kita. Ingat lagi betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah, bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Mari kita ingat, buat beberapa saudara yang Tuhan tegur, lihat posisimu berdiri di mana saat ini.
Kalau kau jauh dan kau kering, gali lagi, balik lagi, gali lagi sampai kau ketemu cinta mula-mulamu dulu sama Tuhan. Bongkar dan buang semua sampah dunia itu. Bersihkan sumurmu. Biarkan aliran air kehidupan itu. Let that streams of living waters flows from you. Bukan lagi mengalir dalammu, tapi mengalir melaluimu. Dari dalammu keluar aliran sungai kehidupan. Jadi berkat buat banyak orang. Jadi hidup. Jadi orang Kristen yang hidup. Jadi gereja yang hidup. Alirkan kehidupan. Alirkan kehidupan. Beberapa orang sedang disakiti oleh perkataan. Mungkin orang-orang yang terdekat. Bukan cuma perkataan, mungkin perlakuan, tindakan. Kau terluka bukan cuma fisik tapi hati. Engkau perlu melepaskan pengampunan. Tidak usah bertengkar. Kamu tidak dipanggil untuk berdebat dan bertengkar. Kamu dipanggil untuk menggali dan mengalirkan. Nggak usah berdebat. Nggak usah berdebat. Kamu tidak dipanggil untuk berdebat. Kau dipanggil untuk menggali dan mengalirkan. Ampuni, ampuni, ampuni. 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 Mulai ngomong sama Tuhan dari hatimu. Mulai ngomong sama Tuhan betapa kau pengen balik lagi ke cinta mula-mula. Kau pengen hidup lagi. Kau pengen saat teduh kayak dulu lagi. You wanna walk like you used to. You wanna talk like you used to with Jesus. I wanna walk with you. I wanna talk with you. I wanna spend time with you like I used to. For many hours and many nights, spending time with you. Ngomong dengan bahasa yang paling sederhana. Kalau kau bisa nyanyi-nyanyilah. Kalau kau mau berbahasa roh lah. Jangan buru-buru keluar dari penggalian yang Roh Kudus sedang kerjakan dalammu. Jangan buru-buru keluar dari penggalian yang Roh Kudus sedang kerjakan dalammu. Nyemplung, nyebur, nyemplung, nyebur, berenang, go deep, go deep, go deep. Berikan jemaatmu, berikan para pelayan-pelayan Tuhan dalam nama Yesus. Segarkan dan hidupkan kami sekali lagi. Kami nggak mau jadi